Halo anak-anak, apa kabar? Di pagi yang hari indah ini kita kembali akan beribadah melalui video di sekolah minggu. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami lebih mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita angkat lagi pujian kita, Mari Sekolah Minggu. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita mulai pujian kita. Di kepak-kepak. Mari kita pakai gerakan anak-anak ya. Kita mulai lagi berdiri, masih kita melakukan dengan gerakan. Kami
dan sayang kepada kita. Karena apa? Karena selalu kita mencari Tuhan Yesus. Jadinya pakai anak-anak ya. Tinggal 2 kali lagi. Lawan negeri, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak Engkau, siapakah lawan kita tidak ada. Lawan negeri, Yesus kita, yaitu dengar Dia panggil namaku. Siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Ya, nama-nama kita. Mulai kecil kita terus belajar dengan Tuhan Yesus, mendengar perintah dan juga firman-Nya. Mari kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Hai Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Lause ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih penyertaan yang Kau telah berikan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama lagi melalui online pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga telah bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pimpin kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, hari ini langsung mau bercerita tentang Nikodemus dan Yesus. Kita boleh lihat. Kisah ini terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Dia mencari dan akhirnya Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali, bahagia sekali ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus,
Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah yang dari surga. Yesus berkata, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang yang sudah besar dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin orang bisa masuk kembali ke perut ibunya dan dilahirkan kembali? Kemudian Tuhan Yesus berkata, bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang dapat dilahirkan dari roh, maka dia akan menjadi orang yang baru. Yesus berkata, roh itu seperti angin, tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Pertama-tama kita lihat kelahiran. Yang pertama kita lahir atau keluar dari perut mama kita atau ibu kita. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Dan yang kedua, kelahiran kedua itu kita lihat dari apa? Dari kita percaya kepada Yesus dan kita terima Dia, kemudian Roh Tuhan memimpin kita menjadi orang yang baru. Yang tadinya kita nakal, yang tadinya kita suka berbohong, suka mencuri, sekarang kita lahir dari Kristus, diperbaharui melalui Roh Kudus sehingga kita menjadi orang yang baru. Adik-adik menjadi adik-adik yang baru yang dilahirkan serupa dengan gambaran Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Yesus berkata bahwa percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia menjadi bayi manusia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya adik-adik dan lause-lause tidak binasa. Dia menebus manusia dari dosa-dosanya. Supaya kita hidup kembali menjadi manusia yang baru. Diperbaharui melalui pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu adik-adik, orang yang diperbaharui melalui pimpinan Roh Kudus dan telah percaya kepada Tuhan akan memberi dirinya untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mengubah memimpin kehidupannya. Itulah makanya orang tersebut akan menjadi orang yang baru dan dia akan lahir baru. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Nikodemus dan Tuhan Yesus. Jadi, kelahiran pertama kita yaitu kelahiran melalui mama kita atau ibu kita. Dan kelahiran kedua itu yaitu ketika kita menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus memimpin kita, mengubah kehidupan kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Yang tadinya suka berbohong, suka mencuri, kemudian memukul teman, tidak membantu mama papa, kemudian suka ganggu adik, menjadi anak-anak yang baik dan tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan adik-adik, itulah ketika kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penebus kita. Untuk itu adik-adik, biarlah Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih penyertaan yang Kau telah berikan. Kami percaya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia. Biarlah kiranya setiap adik-adik yang mendengar dan menerima Tuhan Yesus, biarlah mereka dipimpin Roh Kudus dan mengubah setiap kehidupan mereka ya Tuhan, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap ibadah minggu kami ya Tuhan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Biarlah banyak orang boleh datang kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Hah? "我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bye bye anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua.